Baiklah, izin perkenalkan diri, nama saya Michael Jo. NIM 2024 14083. Ini saya akan presentasikan tentang Smart Grid, PLN, dan Smart Meter System Network. Mana tujuan dari penugasan ini adalah untuk memenuhi persyaratan aspek kognitif dalam mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenagaan, di mana penugasan ini dilakukan ganti ujian tengah semester dengan melakukan presentasi tema aplikasi kecerdasan buatan dalam Smart Grid, PLN, dan Sistem Network. Nah, kita akan membedah bagaimana teknologi sistem keterlistrikan di dunia modern. Smart Grid sendiri adalah sistem jaringan listrik cerdas yang mengintegrasikan teknologi digital untuk memprediksi dan merespons fluktuasi pasokan dan permintaan secara cepat. Hal ini krusial untuk mengantisipasi penetrasi variabel atau yang biasa disingkat FRE yang pasif, di mana fluktuasi kini menjadi balik di sisi supply maupun di sisi demand. Nah, di dalam smart grid ada smart power plant yang berfungsi untuk mengelola operasional dengan fault pattern recognition dan manajemen baterai. Lalu ada smart transmission yang dimana berfokus pada respon permintaan atau demand response dan keamanan jalur transmisi melalui pemantauan vegetasi otomatis. Lalu ada smart distribution yang dimana berfungsi untuk mengidentifikasi adanya anomali peralatan dan mengelola kebijakan pemeliharaan. Lalu yang terakhir ada smart control system yang berfungsi sebagai pusat kendali yang menggunakan wawasan perencanaan generasi berbasis AI. Lalu apa sih Smart Meter System Network itu? Smart Meter System Network adalah infrastruktur komunikasi dua arah, memungkinkan pertukaran data secara real-time antar meteran listrik di lokasi pelanggan dan juga perusahaan penyedia listrik, yaitu PLN. Berbeda dengan meteran tradisional yang hanya mencatat total penggunaan secara pasif, Smart Meter System Network ini merupakan bagian dari Advanced Metering Infrastructure atau yang biasa disingkat AMI, yang dimana berfungsi sebagai saraf data bagi smart grid. Komponen jaringan berdasarkan arsitektur. Sistem ini menjadi dua lapisan utama berdasarkan jangkauan komunikasinya, di mana ada Field Area Network atau disingkat FAN, lalu ada Wide Area Network atau WAN. Di mana untuk Field Area Network sendiri merupakan sistem yang terbagi menjadi dua lapisan utama berdasarkan jangkauan komunikasinya, mana cara kerjanya sendiri adalah dengan menghubungkan berbagai smart meter yang terpasang di rumah, toko, ataupun pabrik menuju sebuah alat pengumpul yang disebut konsentrator. Untuk media fisiknya biasanya menggunakan kabel atau wireless atau kabel listrik itu sendiri atau power lines. Sementara untuk wide area network merupakan jaringan area luas yang berfungsi sebagai jalan tol data utama. Untuk cara kerjanya adalah dengan mengirimkan data yang telah dikumpulkan konsentrator di berbagai wilayah menuju pusat data utility company, nah yaitu PLN. Untuk bentuk fisiknya menggunakan teknologi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar seperti fiber optik, network atau jaringan seluler. Pastikan data sampai tanpa adanya hambatan. Fungsi dan peran smart meter. Smart meter sendiri memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat ukur elektronik yang mencatat konsumsi energi secara real-time dan memungkinkan komunikasi dua arah antara penyedia listrik dan konsumen. Sementara untuk perannya sendiri, smart meter memiliki 3 peran. Pertama ada sistem billing, lalu ada monitoring konsumsi, lalu ada deteksi anomali.
Di mana untuk sistem billing sendiri, yaitu memungkinkan proses penagihan yang otomatis, akurat, dan juga transparan. Lalu untuk monitoring konsumsi, yaitu sebagai penyedia dan penyedia data penggunaan energi secara berkala tanpa perlu adanya pengecekan manual. Lalu untuk yang terakhir adalah deteksi anomali, di mana di sini smart meter berperan dengan membantu mendeteksi pola penggunaan yang tidak wajar sebagai indikasi pencurian listrik atau kerusakan alat. Untuk analisis keterkaitannya sendiri, smart meter bertindak sebagai mata dan sumber data di ujung jaringan bagi ekosistem smart grid PLN. Data mentah dari ribuan smart meter dikirim ke pusat, lalu dianalisis menggunakan AI. Kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan, semisal pengalihan beban ataupun perbaikan otomatis. Smart grid sendiri tidak akan memiliki visibilitas real-time di sisi konsumen, sehingga sulit untuk memprediksi beban puncak dan respon terhadap gangguan yang akan menjadi beban. Lalu untuk analisis kritisnya, yaitu di mana ada tantangan, yang di mana tantangan sendiri adalah keamanan data, biar tidak diretas, biaya infrastruktur yang besar, dan ketersediaan jaringan di daerah terpencil. Itu ada peran teknologi baru seperti IoT yang dimana menghubungkan setiap perangkat listrik ke jaringan. Lalu ada AI yang dimana menganalisis data besar untuk memprediksi kapan pemadaman yang mungkin terjadi. Lalu ada penerapan nyatanya, di mana implementasi Advanced Metering Infrastructure atau AMI oleh PLN di kota-kota besar di Indonesia. Machine learning yang dimana jika dikombinasikan, sistem dapat melakukan prediksi beban listrik atau load forecasting. Karena dengan sangat akurat berdasarkan data historis, sehingga produksi listrik bisa diatur lebih efisien. Kesimpulannya adalah, pentingnya smart grid sendiri adalah sebagai solusi masa depan untuk integrasi energi terbarukan dan keandalan sistem kelistrikan nasional. Untuk peran smart meter, yaitu sebagai fondasi data yang memungkinkan interaksi aktif antara konsumen dan juga penyedia, itu PLN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat berkenan di hati para audiens, sehingga dapat menjadi ilmu bagi para audiens dan juga saya sendiri. Sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.